Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan karena pada sore hari ini, pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dengan keluarga kita bersama dan dapat berkumpul bersama kembali untuk kita menaikkan segala doa-doa kita dan kita dapat berkumpul kembali untuk menaikkan segala puji-pujian kita dan ucapan syukur kita untuk setiap kebaikan yang telah Tuhan beri buat kita. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita menyiapkan hati kita untuk kita berdoa bersama Tuhan, mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan beri buat kita. Di dalam Mazmur 86 ayat 12-13 dikatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian. Kita mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Banyak sekali hal yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini dengan kondisi yang baik. Itu semua karena anugerah yang telah Tuhan beri buat kita. Ku bersyukur Bapa. Kita akan berikan bersama-sama. Banyak hal yang telah Engkau perbuat Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami tahu bahwa rencana-Mu indah buat kami. Banyak hal Kau perbuat di dalam hidupku. Ya Tuhan, rencana indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita juga bersama-sama dari awal sebagai ucapan syukur kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku.
buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk setiap kasih yang Kau berikan buat kami, setiap penyertaan Kau berikan buat kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur setiap kesempatan baik yang telah Tuhan berikan buat kami. Kami sungguh bersyukur Bapa, karena sampai pada malam hari ini kami masih bisa bersama-sama memuji nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu dan menyembah-Mu Tuhan. Itu semua karena anugerah yang luar biasa yang Kau berikan buat kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk buat kasih yang selalu baru buat kami. Terima kasih Bapa buat hari ini. Engkau sudah memberkati kami dalam sehari ini Tuhan, sehingga kami bisa bersama-sama kembali berkumpul untuk memuliakan nama-Mu, dan bisa berkumpul bersama untuk menaikkan segala pergumulan kami, segala kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini Bapa kami siap untuk beribadah bersama-sama pada malam hari ini melalui persetujuan doa Rabu ini. Dan berkati juga Bapa untuk firman Tuhan yang kami terima pada malam hari ini, kiranya bisa menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ada sukacita. Saya percaya bahwa hari-hari kita penuh dengan hal yang selalu baru yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu ada di dalam setiap kesempatan dalam kehidupan kita, dan Tuhan terus menyertai kita. Banyak hal pastinya dalam kehidupan kita, pergumulan-pergumulan yang kita alami, dan pasti banyak sekali hal yang kerinduan-kerinduan yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan, dan kita merindukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan buat kita. Tapi kita tahu bahwa segala apapun yang kita minta dengan iman, kita yakin dan percaya pasti akan ada keajaiban yang Tuhan beri buat kita. Kita akan menyanyikan satu pujian yang menjadi kekuatan buat kita. Kuasa doa, kita akan pujikan bersama-sama. Tuhan selalu menjawab doa-doa kita. Kita yakin dengan waktu yang paling tepat yang Tuhan berikan buat kita. Kau menjawab doa suara
pasti menerima janji-Mu sampai sepanjang masa. Berkat yang Kau adakan di hidupku, ku memuji nama-Mu selamanya. Sebab ku pasti menerima janji-Mu sampai sepanjang masa. Amin. Berkat yang Tuhan berikan dari kehidupan kita pasti akan terus melimpah dalam kehidupan kita. Dan kita yakin bahwa setiap janji Tuhan akan terus digenapi dalam hidup kita, dan pastinya sesuai dengan waktunya Tuhan. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Nathan Darmono. Ada satu ayat yang menjadi kekuatan bagi saya dan juga pasti menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu semua. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu atau saya alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak pernah melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu ataupun saya dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Satu pujian kita akan menunjukkan bersama-sama sebagai kekuatan kita, bahwa kekuatan itu datang dari Tuhan. Dan kita tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan di saat kita percaya. Dan bukan karena kita melihat apa yang telah Tuhan berbuat bagi kita, tapi semua karena firman yang Tuhan berikan kepada kita. Percaya bukan karena melihat, kita akan pujikan bersama-sama. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu terjadi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, selamat sore, shalom, apa kabar? Luar biasa sama dengan kami. Terima kasih. Pada sore hari ini saya ditugasi untuk menyampaikan firman Tuhan untuk mengisi persekutuan doa hari Rabu ini. Dan sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Allah Khalik langit dan bumi yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang tidak pernah melepaskan meninggalkan kami ya Tuhan. Tuhan selalu mencukupi semua kebutuhan kami dengan limpah-Nya. Tuhan selalu menjaga kami dari setiap bencana ya Tuhan, sehingga kami tidak kurang suatu apa ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya ya Tuhan. Buka mulut dan lidah hamba-Mu ya Tuhan, untuk bisa menguraikan firman-Mu ya Tuhan, sehingga banyak telinga yang mendengar ya Tuhan. Namun terlebih dahulu sucikan mulut dan lidah hamba-Mu ya Tuhan, tubuh jiwa raga kami ya Tuhan. Jauhkan dari noda, celah dan aib ya Tuhan, karena firman-Mu yang suci itu akan bisa hamba cerna dengan baik untuk disampaikan kepada saudara-saudara kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu akan menjadi berkat bagi kami sekalian. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, untuk bahan renungan pada sore hari ini saya ambilkan dari Matius 20 ayat 22 sampai 25. Matius pasal 20 ayat 20 sampai 25. Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kamu kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak dapat memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya, dalam nats ini kita mengetahui sesuai dengan judul yang saya rencanakan, rencana Tuhan bukan rencana manusia, atau dibalik, rencana manusia bukan rencana Tuhan. Di sini tadi dikatakan bahwa Ibu Zebedius bersama Yakobus dan Yohanes bersujud kepada Yesus untuk memohon jabatan. Nah, di sini ada permintaan
permintaan Ibu Yebedius, inilah didasarkan ada rencana manusia. Tetapi memang ada hubungannya. Kalau rencana manusia itu di sini judulnya bukan memerintah. Rencana Ibu Yebedius bila kedua anaknya bisa mendampingi Tuhan Yesus sebagai raja atau kaisar, itu adalah Mahapatih, itu memegang kekuasaan, jadi memerintah. Itu kehendak manusia. Melainkan rencana Tuhan bukan untuk memerintah, tapi untuk melayani. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, banyak cerita Alkitab yang kita baca dan juga pernah kita dengar bahwa memang Tuhan punya rencana. Dan kadang-kadang saya juga heran, kadang-kadang ada perintah Tuhan yang seolah-olah itu tidak logis. Misalnya di dalam Matius 14 ayat 28, pada Tuhan Yesus Kristus berjalan di atas air dan menyuruh Petrus untuk turun ke air. Itu kalau menurut saya perintahnya itu mustahil. Manusia tidak mungkin bisa berjalan di atas air. Tapi kalau itu Tuhan, biarlah saya akan mendekat kepadamu. Tuhan Yesus berkata, datanglah. Petrus tanpa berpikir terjun dari kapal, berjalan di atas air. Itu bisa. Ya itu kan menurut manusia tidak bisa manusia berjalan di atas air. Tapi ternyata Petrus menang di dalam imannya, tapi hanya sekejap. Setelah Petrus merasakan adanya tiupan angin, adanya percikan ombak di kakinya, imannya goyah. Petrus akan tenggelam dan berteriak, Tuhan, tolonglah saya. Dan itulah, jadi banyak kata-kata perintah yang mustahil, tapi kalau kita laksanakan itu tidak ada yang mustahil. Kemudian juga kita melihat orang-orang yang dipakai Tuhan untuk melayani, itu kadang-kadang menurut rencana saya dan saudara sebagai manusia, itu pilihannya itu tidak layak secara manusia. Padahal kalau orang untuk melayani dan memimpin, itu istilah dalam bahasa politik itu PDLT. Orang yang punya prestasi, dedikasi, loyalitas, tidak tercela, itu bisa menjadi pemimpin. Dan itu masih memerlukan tidak pernah terlibat perkara puisi. Dulu disebut surat keterangan berkelakuan baik, kalau sekarang SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Itu jadi orang yang akan diberi jabatan untuk pelayanan, itu mesti orang yang tidak tercela. Dan ternyata itu di dalam Alkitab dibuktikan juga. Pada waktu umat Israel ditawan oleh Raja Nebukadnezar, sesudah Israel dilumpuhkan, banyak orang-orang Israel ditawan. Kemudian Raja Nebukadnezar memerintahkan kepada Aspenas, kepala istananya, untuk mengajak pemuda-pemuda Israel dibawa ke Babel untuk dijadikan ASK, jadi aparat sosial kerajaan, karena sekarang di ASN. Dan ini Daniel itu dibawa, dan syarat yang ditentukan oleh Aspenas atas nama Nebukadnezar adalah terah, jadi keturunan raja atau bangsawan, tidak tercela, berperawakan baik, memahami berbagai hikmat, mengetahui dan luas pengetahuannya, cakap bekerja. Dan ternyata ada 4 orang yang lulus dengan nilai baik. Daniel yang kemudian disebut nama Beltasar, kemudian Hanaya yang kemudian disebut Sadrak, kemudian Misael disebut namanya Mesak, dan asalnya menjadi Abednego. Dan ternyata ke-4 orang itu benar-benar orang yang terpilih, baik
moral, etika, dan juga tidak tercelanya itu benar-benar bisa dicapai. Dan ternyata Daniel dan kawan-kawannya memenuhi kriteria kita. Dan banyak lagi. Kemudian yang kami juga meragukan, saya juga meragukan. Pada waktu Daniel dipilih, yang dipilih kan muda-muda, kaum muda. Tetapi pada waktu Tuhan Allah menyuruh Musa untuk memimpin umat Israel keluar dari Mesir, Musa berumur 80 tahun. Ya, apa iso yo? Ya, kemudian Samuel itu disiapkan untuk melayani Tuhan sejak kecil. Sejak anak Elkana dan ibu Hana itu habis menyusui, disapih, kemudian diserahkan kepada Imam Eli, diberikan pakaian efod. Anak-anak setiap tahun diganti. Samuel kan masih kecil, belum dewasa, tapi disiapkan Tuhan. Kemudian Saulus, mengapa Tuhan memilih Saulus? Padahal Saulus pernah membunuh umat Tuhan. Kemudian Tamar juga dipilih Tuhan untuk masuk di dalam silsilah Tuhan Yesus. Di dalam Matius 1 disebutkan ada 42 nama laki-laki, yang 5 itu perempuan. Dan termasuk Tamar, yang Tamar itu katakan ya termasuk wanita sundal lah, itu masuk di dalam pilihan menjadi penerus keturunan Abraham. Kemudian Ruth dipilih masuk di dalam silsilah Tuhan Yesus, itu bukan orang Israel. Kemudian Batseba yang merupakan selingkuhan Daud itu juga dipilih Tuhan untuk. Kemudian yang sangat lucu lagi itu Nabi Hosea. Nabi Hosea diperintah Tuhan, carilah perempuan sundal dan peranakan anak-anakmu. Dan itulah. Dan kemudian yang terakhir pada zaman Yesus, kami juga, kalau Tuhan Yesus itu tahu, kok Yudas Iskariot dipilih jadi murid ya? Ya. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain. Nah itulah, sehingga setelah kita membaca, kemudian merenungkan, ternyata sekali lagi rencana Tuhan berbeda dengan rencana manusia. Rencana Tuhan bukan rencana manusia. Bukti. Di dalam Matius 20 ayat 22 sampai 25, Ibu Yebedius itu minta bersujud. Itu sudah, kalau sujud itu mesti kepada raja. Jadi Ibu Yebedius sudah menganggap bahwa Tuhan Yesus itu pasti jadi raja. Dan supaya ingat Yakobus dan nanti Yohanes menjadi patihnya, masuk dalam ranking 1, bisa memerintah, bisa punya kuasa. Itu kehendak manusia, itu rencana manusia. Kamu melaksanakan dapat, semua menjawab dapat. Serencana manusia yang menggebu-gebu dapat, tanpa pikir panjang dulu langsung menjawab dapat. Dan itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan, tadi dikatakan, rencana Tuhan mengambil orang-orang yang melayani, bukan memerintah. Padahal Ibu Yebedius minta kuasa kepada Tuhan untuk memerintah. Jadi itulah. Dan ternyata permintaan Ibu Yebedius itu menimbulkan kemarahan kepada 10 murid yang lain. Tuhan Yesus mempunyai 12 murid, kemudian yang 2 dipilih, diusulkan Ibu Yebedius untuk menjadi patih, itu ya murid yang lain pasti marah. Saudara juga, dan saya juga bila dilompati gitu kita juga, aku ora dianggap apa-apa. Nah itu ya kita juga bisa marah. Dan ternyata Tuhan mencari jalan yang paling bagus. Semua murid dikumpulkan, ngerti bahwa orang yang bisa menjadi orang yang terhormat
harus menjadi orang hamba. Kalau ingin menjadi pemimpin, harus menjadi hamba dulu. Itulah Tuhan Yesus dengan sangat bijaksananya meredam kemarahan 10 murid. Kemudian di dalam Matius 21 juga, Tuhan Yesus pada waktu masuk ke Yerusalem, dielu-elukan sedemikian besar, sudah dianggap sebagai raja. Karena pendukung-pendukung Tuhan Yesus itu menganggap dengan kekuasaan Tuhan Yesus yang maha luar biasa, bisa menghidupkan orang mati. Kalau orang membunuh diselentik gitu saja sudah mati. Sehingga tentara Kaisar Roma itu mungkin ditembus saja sudah kalah semua. Ternyata tidak. Yesus menuju ke Yerusalem bukan untuk menjadi raja, tapi untuk disalib menebus dosa manusia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jelas loh, rencana Tuhan bukan rencana manusia, jelas di dalam contoh-contoh ini. Kemudian juga kita di Gereja Baptis Buk Suling ini yang diorganisasikan sejak 24 September tahun 72 mempunyai pos PI, udah baik dulu di ABC, Merican, Reguncung, Ngampel, Rogomoyo, Kaporan, Getasan, Kalibeji. Banyak sekali yang kita rintis, tapi yang Tuhan memberkati adalah Kalibeji menjadi gereja yang mandiri. Juga banyak sebagai jemaat Gereja Baptis Buk Suling, kita juga merindukan adanya kanopi di tempat parkir. Tapi rencana manusia bukan rencana Tuhan. Tuhan pasti mempunyai rencana tertundanya pembangunan kanopi di tempat parkir. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, banyak doa-doa yang belum dijawab Tuhan. Itu bukan berarti Tuhan menunda-nunda, tapi Tuhan punya rencana yang lain, punya rencana yang lebih indah. Karena rencana manusia bukan rencana Tuhan. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi pada waktu kita tidak bisa membuat kanopi di tempat parkir, itu pasti Tuhan menyiapkan sesuatu yang indah pada waktunya kelak. Apakah itu berupa kanopi atau yang lain, Tuhan yang akan memimpin kita sekalian. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagaimana kita di dalam persekutuan doa Rabu ini? Marilah kita berdoa sambil mengucap syukur. Karena di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itulah, jadi Tuhan punya rencana yang sangat indah. Kita tidak memaksakan kehendak kita kepada Tuhan seperti Ibu Yebedius, Yakobus, dan Yohanes, tapi kita berserah. Karena kalau kita memaksakan akan menimbulkan kemarahan. Mari kita makin melayani sesudah pandemi ini lenyap dari bumi Indonesia dan Salatiga menjadi zona hijau. Kita akan bisa berbakti lagi, bersekutu lagi tanpa adanya protokol kesehatan, tanpa adanya PPKM, tanpa adanya PSBB. Makin giat bersekutu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah menguraikan dengan kami dengan jelasnya ya Tuhan, bahwa rencana Tuhan bukan rencana manusia. Rencana manusia bukan rencana Tuhan. Kami benar-benar mengetahui, mengerti kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan masih mempunyai rencana lain yang lebih indah bagi kami sekalian ya Tuhan. Sehingga kami makin terpaut dengan Tuhan ya Tuhan. Kami makin berserah kepadamu. Kami masih makin berserah kepadamu ya Tuhan. Untuk kebesaran Gereja Baptis Buk Suling di masa mendatang. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersihkan, musnahkan, lenyapkan virus corona ini ya Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang sudah menciptakan
Tuhan sendiri yang akan melenyapkannya. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ucap syukur karena pada sore hari ini kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Nathan Darmono, dan kiranya bisa menjadi satu kekuatan bagi kita tersendiri dan menjadi pembelajaran buat kita tersendiri. Dan pada saatnya kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan menaikkan doa-doa pribadi kita bersama dengan keluarga kita. Kita akan menaikkan segala pergumulan kita menjadi beban kita. Dan kita juga akan menaikkan segala doa-doa yang menjadi panduan pada malam hari ini. Dan kita akan berdoa bersama-sama bersama keluarga kita. Dan pada akhirnya saya mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.